Paradigma selanjutnya adalah paradigma postmodern atau poststruktural. Paradigma ini muncul sebagai respon terhadap modernisme dan strukturalisme. Jadi menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami kebenaran dan pengetahuan. Pada presentasi ini kita akan menjelajahi 4 elemen dasar dari paradigma ini, yaitu epistemologi, teori, metodologi, dan perspektif teoritis, serta metode yang digunakan. Oke, mari kita mulai ke epistemologi dalam paradigma ini. Epistemologi dalam paradigma postmodern atau poststruktural sangat berbeda dari dari pandangan tradisional. Pertama, ada skeptisisme terhadap metanarasi, yaitu penolakan terhadap klaim kebenaran yang universal. Misalnya, menurut Lyotard menegaskan bahwa dalam dunia postmodern tidak ada satu narasi besar yang dapat menjelaskan semua fenomena. Selanjutnya, dekonstruksi menjadi alat penting untuk mengungkapkan kontradiksi dalam teks dan wacana. Menurut Derrida, mengajukan bahwa makna tidak pernah tetap, melainkan selalu terbuka untuk terinterpretasi baru. Selain itu, ada relativisme yang menekankan bahwa kebenaran bersifat kontekstual, bergantung pada perspektif individu. Terakhir adalah pengetahuan dipandang sebagai hasil dari praktik diskursif yang terjalin dalam relasi kekuasaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Butler. Teori dalam paradigma postmodern atau poststruktural juga memiliki karakteristik yang unik, yaitu anti-esensialisme. Anti-esensialisme itu menolak gagasan bahwa identitas atau esensi seseorang adalah tetap. Menurut Butler, menunjukkan bahwa identitas adalah konstruksi sosial yang terus berubah. Kemudian intertekstualitas. Di sisi lain, menekankan pentingnya hubungan antar teks dan bagaimana makna dapat bervariasi tergantung pada konteks. Menurut Kristeva menjelaskan bahwa setiap teks terhubung dengan teks yang lain, menciptakan jaringan makna yang kompleks. Selanjutnya, performativitas menjadi konsep penting yang menunjukkan bahwa identitas dan realitas sosial dibentuk melalui tindakan. Terakhir adalah diferensi. Diferensi menyoroti ketidakstabilan makna, di mana makna selalu dalam proses pembentukan dan tidak pernah final, sebagaimana yang dijelaskan oleh Derrida. Selanjutnya, metodologi dalam paradigma postmodern. Jadi, metodologi dalam paradigma ini mencakup berbagai pendekatan yang inovatif. Pertama, analisis wacana digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana wacana membentuk realitas sosial. Menurut Fairclough, mengungkapkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat untuk membangun kekuasaan. Selanjutnya, dekonstruksi. Dekonstruksi juga menjadi metode penting untuk membongkar teks dan mengungkap asumsi yang tersembunyi. Menurut Foucault, memperkenalkan metode genealogis yang melacak sejarah ide dan praktik sosial untuk mengungkap relasi kekuasaan. Terakhir adalah etnografi postmodern. Etnografis postmodern menantang representasi budaya yang esensial dan statis, memberikan ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan dalam penelitian. Selanjutnya, perspektif teoritis dalam paradigma postmodern atau poststruktural. Jadi, perspektif teoritis berlandaskan pada asumsi bahwa realitas bersifat plural dan cair. Menurut Lyotard, menekankan bahwa tidak ada satu cara untuk memahami dunia, melainkan banyak cara yang saling berinteraksi. Pengetahuan tidak terlepas dari kekuasaan. Menurut Foucault menunjukkan bahwa pengetahuan selalu terikat pada konteks sosial dan politik. Subjektivitas juga dianggap fragmentaris dan terus berubah, sebagaimana dinyatakan oleh Deleuze dan Guattari yang mengungkapkan bahwa identitas bukanlah sesuatu yang statis. Terakhir, bahwa bahasa tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga membentuknya, seperti yang diungkapkan oleh Derrida.
Dalam penelitian postmodern atau poststruktural, beberapa metode yang sering digunakan mencakup analisis naratif dekonstruktif yang bertujuan untuk membongkar struktur naratif dan mengungkap suara-suara yang terpinggirkan. Seperti yang dijelaskan oleh Czarniawska, eh, kemudian autonografi menggabungkan pengalaman pribadi dan analisis kultural, memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang pengalaman individu dalam konteks sosial. Selain itu, analisis visual postmodern mengeksplorasi representasi visual dan produksi makna, sementara intekstual analisis meneliti hubungan antar teks. Terakhir adalah formative writing yang mengeksplorasi bentuk-bentuk penulisan alternatif yang menentang konvensi akademis seperti yang diusulkan oleh Pelias. Sebagai kesimpulan, paradigma postmodern atau poststruktural menawarkan perspektif yang unik dan menantang dalam penelitian pendidikan atau penelitian sosial. Dengan fokus pada dekonstruksi, pluralitas, dan ketidakstabilan makna, paradigma ini mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang seringkali dianggap sebagai kebenaran. Melalui epistemologi yang skeptis dan relativis, teori yang anti-esensialis, metodologi yang deskonstruktif, serta metode yang eksperimental, kita dapat mengungkap narasi dominan dan memberikan ruang bagi suara-suara yang terpinggirkan. Penting bagi kita sebagai peneliti untuk merenungkan dan merefleksikan pendekatan kita agar dapat memahami kompleksitas pendidikan yang terus berubah atau pendidikan sosial yang terus berubah atau terus berkembang.